Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika di kelas 7, yaitu pada materi aritmatika sosial. Nah, sebelum ke pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan di hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum ke pembahasan, ada yang sudah pernah mendengar bagaimana aritmatika sosial itu? Nah, jika sudah, mari diingat-ingat kembali agar lebih paham lagi dalam pelajaran hari ini. Dan jika belum, silahkan disimak untuk memahami makna dari aritmatika sosial itu. Nah, aritmatika sosial itu terbagi dari beberapa subbab. Yang pertama itu ada laba dan rugi yang akan kita pelajari nantinya. Kemudian ada diskon atau rabat yang akan kita pelajari juga. Kemudian ada bruto, neto, dan tara. Kemudian terakhir yang akan kita pelajari di aritmatika sosial ini adalah tentang bunga tunggal. Nah, adapun kompetensi inti dalam aritmatika sosial ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Dan yang terakhir ada mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari di aritmatika sosial ini yaitu ada mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait dengan aritmatika sosial seperti penjualan, pembelian, potongan harga, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, hingga bruto. Nah, sebelum ke pembahasan, kita analisis dulu ya. Sebenarnya apa yang dicari oleh pedagang itu? Nah, di sini ada gambar interaksi jual beli di pasar ya, atau pasar tradisional. Nah, sebenarnya apa yang dicari oleh pedagang itu? Nah, dalam aritmatika sosial ada terdapat subbahasan. Yang pertama tadi ada laba dan rugi. Nah, kita bahas satu-satu ya, apa itu laba dan apa itu rugi. Nah, laba itu merupakan selisih dari harga penjualan dengan biaya yang dipakai saat melakukan produksi. Nah, laba itu disebut juga sebagai keuntungan. Bahasa kita biasanya laba itu keuntungan dalam berdagang. Nah, dengan laba merupakan selisih dari harga penjualan dengan biaya yang dipakai saat melakukan produksi, berarti untung itu adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. Nah, sedangkan rugi itu adalah apabila harga jual lebih rendah dari harga beli atau harga jual lebih kecil dari harga beli. Nah, rugi ini kebalikannya dari untung tadi. Nah, jadi jika pedagang itu tidak mengalami kerugian, maka pedagang itu mengalami keuntungan. Dan begitu sebaliknya, jika pedagang itu tidak mengalami keuntungan, maka pedagang itu mengalami kerugian. Dengan rugi itu pengertiannya apabila harga jual lebih kecil dari harga beli, berarti rugi itu adalah harga pembelian kurang harga penjualan. Dan jadi laba dan rugi sebenarnya apa yang dicari oleh pedagang? Nah, yang dicari pedagang adalah sebenarnya dalam dunia jual beli adalah keuntungan, dan bisa juga dia mengalami kerugian jika dia tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ini tadi pengertian laba dan pengertian rugi. Jadi laba dan rugi ini saling terbalik ya. Laba itu adalah untung dan kerugian itu adalah harga jual lebih kecil dari harga beli. Nah, diperhatikan ada ilustrasi pertama tentang harga pembelian dan harga penjualan.
Di sini ada seorang anak laki-laki dan gambar sepatu merah. Nah, bagaimana interaksi dia? Nah, anak laki-laki ini bernama Budi. Ternyata dia membeli sepatu yang berwarna merah ini seharga Rp50.000. Dan kemudian ia jual lagi sepatu tersebut dengan harga Rp60.000. Nah, kita perhatikan harganya. Perhatikan harganya ya. Dia membeli sepatu seharga Rp50.000. Kemudian ia jual kembali sepatu tersebut dengan harga Rp60.000. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dari gambar pertama tersebut, bagaimana pandangan Ananda mengenai perbandingan harga beli dan harga jualnya? Ternyata harga beli lebih kecil dari harga jual. Kenapa? Coba kita perhatikan lagi gambarnya. Di sini harga beli lebih kecil dari harga jual katanya. Kita lihat, harga beli sepatu si Budi tadi Rp50.000. Kemudian harga jualnya Rp60.000. Nah, ya benar ya, karena Rp50.000 lebih kecil dari Rp60.000. Berarti harga beli lebih kecil dari harga jual. Ini benar ya. Dan Budi mengalami untung atau rugi? Nah, Budi mengalami keuntungan. Kenapa? Harga beli lebih kecil dari harga jual. Karena sepatu yang ia beli sebelum dijual adalah seharga Rp50.000. Kemudian ia jual kembali dengan harga Rp60.000. Berarti dia mengalami keuntungan. Dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh Budi? Nah, keuntungan yang diperoleh oleh Budi adalah Rp10.000. Kenapa Rp10.000? Kita perhatikan lagi. Di sini dia membeli sepatu Rp50.000 dan ia jual lagi dengan harga Rp60.000. Keuntungannya berapa? Katanya dia mendapatkan keuntungan. Berarti coba kita kurangkan, Rp60.000 dikurang Rp50.000 adalah Rp10.000. Berarti dapat kita simpulkan keuntungan yang diperoleh oleh Budi adalah sebesar Rp10.000 dan dia mengalami keuntungan, ya. Nah, selanjutnya ini ada ilustrasi yang kedua, ada seorang anak laki-laki juga dan tas berwarna coklat. Nah, anak laki-laki ini bernama Hasan. Apa yang ia lakukan? Kita perhatikan. Dan ternyata Hasan ini membeli tas seharga Rp40.000. Kemudian ia menjual tas tersebut lagi dengan harga Rp35.000. Nah, kita perhatikan harganya ya. Kita perhatikan harganya, dia membeli tas dengan harga Rp40.000. Kemudian ia jual kembali tas tersebut dengan harga Rp35.000. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi dari gambar kedua tersebut adalah harga beli lebih besar dari harga jual. Kenapa lebih besar? Kita perhatikan kembali. Di sini harga belinya Rp40.000 si Hasan tadi, dan ia jual lagi dengan harga Rp35.000. Berarti kan Rp40.000 ini lebih besar dari Rp35.000. Maka harga beli lebih besar dari harga jual, ya. Harga beli lebih besar dari harga jual. Dan apa yang kita simpulkan dari kegiatan interaksi Hasan tentang jual beli tadi? Nah, ternyata Hasan mengalami kerugian. Kenapa kerugian? Karena harga beli lebih besar dari harga jual. Dia membeli tas tadi Rp40.000, kemudian ia jual kembali tas tersebut dengan harga Rp35.000. Dan berapa kerugian yang diperoleh oleh Hasan? Nah, yang diperoleh oleh Hasan ruginya sebesar Rp5.000. Bagaimana menghitungnya? Coba kita perhatikan gambar sebelumnya. Nah, di sini dia membeli tas seharga Rp40.000. Kemudian ia jual lagi dengan harga Rp35.000. Coba kita kurangkan, Rp40.000 dikurang Rp35.000 adalah Rp5.000. Maka Hasan mengalami kerugian sebesar Rp5.000. Sampai di sini ya ilustrasi pertama yang kedua. Nah, dengan ilustrasi yang pertama dan kedua, apa yang dapat Anda simpulkan? Nah, yang dapat kita simpulkan bahwa cara mencari untung dan rugi itu bisa kita lihat ya dengan ilustrasi kedua tadi, bahwasannya untuk menghitung keuntungan berarti harga penjualan dikurang harga pembelian. Jika lebih besar maka dia mengalami, jika dia harganya ada maka dia mengalami keuntungan.
Nah ya, jadi keuntungan itu dicari dengan mengurangkan harga jual dengan harga beli. Dan bagaimana cara menghitung kerugian? Nah, cara menghitung kerugian itu harga beli dikurang harga jual. Kebalikannya ya. Jadi jika keuntungan cara mencarinya harga jual dikurang harga beli. Dan jika mengalami rugi, kita menghitung ruginya apabila dia rugi, harga beli dikurang harga jual. Nah, inilah yang dapat kita simpulkan dari kedua gambar tadi ya. Selanjutnya kita masuk di pembahasan kedua, rabat dan diskon. Nah, di sini ada gambar pusat pembelanjaan ya yang menawarkan diskon. Di sini ada gambar diskon 70% sampai beberapa persen. Nah, jika Ananda pernah pergi ke pusat pembelanjaan, pasti pernah mendengar ya apa itu diskon atau rabat. Nah, coba kita dalami apakah itu diskon dan rabat. Apa itu diskon? Nah, diskon itu ternyata adalah sebutan lain dari potongan harga. Jadi diskon itu sama dengan potongan harga ya pengertiannya. Nah, jadi harga yang sebelum dipotong diskon disebut dengan harga kotor, dan harga setelah dipotong diskon disebut dengan harga bersih. Nah, ini ada beberapa istilah. Yang pertama itu harga kotor, dan kedua itu ada harga bersih. Apa itu harga kotor dan harga bersih? Nah, harga kotor itu adalah harga yang sebelum dipotong diskon. Sedangkan harga bersih adalah harga setelah dipotong diskon. Nah, jadi berbeda ya. Harga kotor itu sebelum dipotong diskon dan harga bersih itu setelah dipotong diskon. Nah, di sini ada rumus cara mencari harga bersih, harga kotor dan diskon. Nah, di sini ada rumus harga bersih itu cara mencarinya yaitu dengan mengurangkan harga kotor dengan diskon. Dan ini pun bisa kita gunakan jika kita menghitung harga kotor ya. Nah, jadi kalau harga kotor berarti kita ubah aja ke sebelah kanan. Nah, jadi ini rumus harga bersih adalah mengurangkan harga kotor dengan diskon. Itu tadi ya, diskon itu merupakan potongan harga, dan harga kotor itu harga sebelum dipotong diskon, dan harga bersih harga setelah dipotong diskon. Selanjutnya, persentase diskon. Adapun cara mencari diskon itu adalah besarnya persen diskon sama dengan besar diskon dibagi harga semula kemudian dikali 100%. Atau lebih mudahnya lagi bisa kita hitung dengan begini. Diskon sama dengan besar diskon dibagi 100 kemudian dikali harga barang. Nah, ini ya persentase diskon. Diskon merupakan besar diskon dibagi 100 kemudian dikali harga barang. Nah, kita masuk ke contoh untuk lebih mudah bagaimana sih menghitung diskon itu. Nah, di sini ada gambar seorang anak laki-laki yang bernama Dodi. Nah, Dodi ini membeli tas seharga Rp120.000. Namun, dari toko memberikan diskon sebesar 20% rupiah. Nah, berapa yang harus dibayar oleh Dodi? Nah, di sini ya ada tas dengan harga Rp120.000. Tetapi tas ini menawarkan diskon 20%. Jadi berapa harga yang harus Dodi bayar untuk membeli tas ini? Coba kita perhatikan. Nah, di sini Dodi tadi membeli tas seharga Rp120.000. Kemudian ia mendapatkan diskon sebesar 20%. Berapa yang harus Dodi bayar? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Potongan harga sama dengan 20% dikali 120.000. Nah, ini ya tadi ya rumusnya. Diskon sama dengan besar diskon dibagi 100 kemudian dikali besarnya harga. Ya, jadi ini ya 20 kan besarnya diskon kemudian dibagi 100. 120 ini besarnya harga sebelumnya. Ya, jadi kita selesaikan 20 dibagi 100 kemudian dikali 120.000 hasilnya adalah 24.000. Nah, jadi Dodi yang harus membayar tas tersebut sebesar, kita kurangkan lagi 120.000 kurang 24.000. 24.000 ini adalah potongan harganya ya, bukan
bukan yang harus sudah dibayar. Nah, jadi kita sudah mendapatkan potongan harganya, kemudian kita kurangkan harga semula tadi 120.000 dikurang potongan harga ini 24.000. Nah, jadi ini 120.000 dikurang 24.000 hasilnya adalah 96.000. Jadi yang harus sudah dibayar untuk membeli tas tadi adalah sebesar Rp96.000. Nah, ini Rp96.000 ini sudah dipotong diskon sebesar 20% dari Rp120.000. Nah, seperti ini cara menghitung diskon ya. Kemudian apa yang dapat kita simpulkan dari contoh tersebut? Nah, yang dapat kita simpulkan bahwasannya potongan harga merupakan besar diskon dikali harga awal. Iya, jadi potongan harga untuk mencari potongan harga itu besarnya diskon dikali harga awal. Tadi ya sama ya gini. 20% itu kan 20/100, kemudian dikali harga awal tadi kan 120.000. Jadi 20/100 dikali harga awal, sama dia besarnya diskon dikali harga awal. Nah, kemudian ada yang dapat kita simpulkan lagi bahwasannya harga yang dibayar itu merupakan harga awal dikurang potongan harga. Nah, ini cara mencari berapa sih yang harus kita bayar setelah mendapatkan diskon. Nah, cara mencarinya yaitu harga awal 120.000 tadi dikurang potongan harga. Potongan harga yang kita dapatkan di contoh tadi adalah 24.000. Jadi 120.000 dikurang 24.000 potongan harganya. Nah, itulah cara mencari harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon. Nah, kita masuk di pembahasan ketiga, yaitu ada bruto, neto, dan tarah. Nah, sebenarnya apa sih bruto, tarah, dan neto ini? Nah, di sini ada ilustrasi gambar kotak teh. Nah, tiga gambar ini sama ya, tapi ada sedikit perbedaan dari kotak teh atau teh tersebut ya. Di sini ada bruto, tarah, dan neto. Nah, apa sih itu bruto, apa itu tarah, dan apa itu neto? Coba kita perhatikan. Dan melalui contoh ada satu contoh mengenai bruto, neto, dan tarah. Kita perhatikan di sini ada seorang pedagang membeli satu karung beras dengan neto sebesar 25 kg. Kemudian pedagang tadi menimbang beras beserta karungnya, ternyata beratnya 25,5 kg. Nah, yang ditanyakan, berapa tara beras tersebut? Nah, kita perhatikan ya. Di sini yang diketahui tadi netonya sebesar 25 kg. Kemudian berat beserta karungnya kita sebut sebagai bruto, itu adalah 25,5 kg. Bagaimana cara menghitung tara? Nah, cara menghitung tara dengan rumus neto sama dengan bruto dikurang tara. Tara sama dengan bruto dikurang neto. Nah, dengan satu rumus ini kita bisa menghitung ketiganya ya. Jika mencari neto itu bruto dikurang tara, berarti cara mencari tara bruto dikurang neto. Tinggal kita pindahkan aja ke sebelah kiri taranya untuk mencari tara. Dan tara sama dengan bruto dikurang neto, kita masukkan aja nilai yang sudah diketahui di soal. Berarti tara sama dengan brutonya 25,5 kg dikurang 25 kg. Nah, dapatlah taranya 0,5 kg. Nah, ini ya cara mencari tara, dan ini rumusnya untuk mencari neto, bruto, dan tara. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari contoh tersebut tadi? Nah, yang dapat kita simpulkan adalah bahwasannya bruto itu adalah berat kotor yang terdiri dari berat bersih dan berat kemasan. Nah, berat bersih itu apa? Berat bersih itu adalah disebut sebagai neto. Dan berat kemasan itu disebut sebagai apa? Berat kemasan itu adalah tara. Nah, ini tadi ya, bruto adalah berat kotor yang terdiri dari kedua berat tersebut, yaitu neto dan tara. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya bruto itu dia sudah ada neto dan tara. Dan kalau neto itu adalah hanya berat bersih, dan kemasan, dan tara itu adalah berat kemasan. Nah, coba kita perhatikan. Bruto di sini brutonya 25,5 kg. Ya benar ya, berat kotornya yaitu
sudah ada netonya tadi 25 kg. Neto itu kan berat bersih, hanya beras saja. Kemudian brutonya itu sudah sama karungnya beras, berarti sudah ada kemasannya, yaitu 25,5 kg. Nah, jadi kalau digambarkan di sini bruto, tero, dan nata. Nah, bruto ini sudah ada tara, sudah ada neto ya, karena sudah ada berat bersih, sudah ada berat kemasan. Dan kalau tara ini adalah berat kemasan, kotak teh ini ya, kotak teh ini adalah berat kemasan atau disebut dengan tara. Dan neto ini adalah berat bersih. Berat bersihnya apa? Hanya tehnya saja, isinya. Tidak sama berat kemasannya. Nah, kalau bruto sudah ada keduanya, sudah ada tara dan sudah ada neto. Ya, itulah yang dapat kita simpulkan dari contoh pedagang ini. Kemudian ada lagi yang dapat kita simpulkan untuk mencari bruto sama dengan neto. Sini tadi ya, untuk mencari bruto, neto ditambah tara. Nah, tadi kita dapat kita simpulkan untuk mencari tara itu bruto dikurang neto. Dan bagaimana kita mencari bruto? Ternyata cara mencari bruto adalah neto ditambah tara. Berat bersih ditambah berat kemasan. Nah, itu ya yang dapat kita simpulkan mengenai bruto, neto, dan tara. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu ada bunga tunggal. Nah, di sini ada gambar bank, sebuah bank dan sebuah karyawannya ya. Nah, sebenarnya apa itu bunga tunggal dan apa kaitannya dengan bank? Nah, kita perhatikan bunga tunggal untuk mencarinya itu bila besar uang yang ditabung mula-mula atau disebut sebagai bank, kemudian bank memberi bunga tunggal atau kita sebut dengan P% per tahun dan menabung T tahun ini besarnya tahun. Maka nah, ini ya cara mencarinya, berapa sih bunga tunggal selama 1 tahun, bunga selama T tahun, atau ini sesuai yang diketahui ya, mau 10 tahun, 5 tahun gitu. Dan ini bunga selama T bulan, adapun mencari selama berapa bulan. Dan ini untuk mencari jumlah tabungan seluruhnya. Di sini ada rumusnya ya. Bunga untuk selama 1 tahun berarti besar uang yang ditabung mula-mula, atau M ini disebut sebagai besar uang yang ditabung mula-mula. Kemudian dikali berapa besarnya bunga tunggal yang diberikan, atau P% per tahun ya. Jadi kalau untuk mencari bunga selama 1 tahun, M dikali P%, ini adalah rumusnya. Kemudian untuk mencari selama T tahun, misalnya 5 tahun, 10 tahun, ini rumusnya M dikali P% dikali T-nya, berapa tahunnya. Kemudian untuk mencari selama T bulan, sama juga M dikali P per 12% dikali T. 12 ini kenapa 12? Karena dalam 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Nah, untuk mencari jumlah tabungan seluruhnya, maka rumusnya adalah M ditambah bunga. Ya, M itu tadi uang yang ditabung mula-mula, kemudian ditambah bunganya. Inilah cara mencari bunga-bunga tunggal selama 1 tahun, selama T tahun, selama T bulan, dan jumlah tabungan seluruhnya. Untuk lebih paham, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh, setelah 9 bulan, uang tabungan Susi di bank berjumlah Rp3.815.000 dan bank tersebut memberikan bunga sebesar 12% per tahun. Nah, berapa tabungan awal Susi di bank? Nah, kita perhatikan lagi, setelah 9 bulan, uang tabungan Susi tadi berjumlah Rp3.815.000 dan bank memberikan bunga sebesar 12% per tahun. Berapa tabungan awal Susi di bank? Nah, di sini yang ditanya adalah tabungan awal Susi. Cara penyelesaiannya, 9 bulan sama dengan 3/4 tahun. Ya. Karena kenapa 3/4 tahun? Karena di sini diketahui 9 bulan. Kemudian kita carilah bunganya. Bunga sama dengan M dikali P% dikali T. Kita menggunakan T ya, karena di sini ditanya per tahun, 12% per tahun, kemudian 9 bulan. Jadi bunga sama dengan M dikali 12% dikali 3/4. Maka bunga sama dengan
9M% merupakan jadi 9M% ini jadi kita ubah menjadi 9M/100. Jadi tabungan akhirnya adalah M ditambah bunga. Tabungan akhirnya berapa? Ini tadi Rp3.815.000. Kemudian sama dengan M ditambah 9M/100. Maka 3.815.000 sama dengan 109M ditambah 100. Ya. Kemudian kita pindahkan M-nya karena kita mencari M sama dengan Rp3.815.000 dikali 100/109. Maka dapatlah hasilnya Rp3.500.000. Ini adalah tabungan awal Susi di bank sebesar Rp3.500.000. Nah, seperti itulah tadi pelajaran aritmatika sosial mengenai harga penjualan, pembelian, yaitu rugi dan keuntungan, kemudian potongan harga atau disebut sebagai diskon, kemudian ada bruto, neto, dan tara, dan kemudian ada bunga tunggal. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini dan mendapatkan berkah. Marilah kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.